Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bi'a'malis shalihat wa nahana an a'malis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jawad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul atiyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiris sa'ah. Wa ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Para jemaah rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat mulia ini, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita saat ini, karena dengan modal iman dan takwa, itulah amal ibadah yang kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sidang Jumat rahimakumullah, hampir setiap bulan dalam sejarah Islam selalu memiliki dasar dan nilai-nilai ibadah yang menjadikan sebagai pijakan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memasuki bulan Muharram, maka kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Dan ketika kita memasuki bulan Dzulhijjah, maka kita diingatkan dengan peristiwa hari raya kurban dan ibadah haji. Para jemaah rahimakumullah, di mana di bulan Dzulhijjah ini ada peristiwa penting di dalamnya, sehingga ini menjadi dasar dan nilai-nilai bagi kita semua untuk melakukan ibadah di dalamnya. Peristiwa apa yang terjadi di bulan Dzulhijjah ini? Ada dua peristiwa yang dilaksanakan oleh umat Islam. Yang pertama melaksanakan hari raya kurban, dan yang kedua melaksanakan ibadah haji. Tentunya peristiwa ini tidak lepas dari Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Para jemaah rahimakumullah, mungkin ada beberapa pertanyaan di dalam benak kita. Mengapa Nabiuna Ibrahim alaihissalam sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nama beliau selalu bersanding dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
ketika kita sholat kemudian kita bertahiyat mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Begitu istimewanya Nabi Ibrahim sehingga selalu bersanding dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi pertanyaan besar di dalam benak kita. Rahasia apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika masa hidupnya sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar, mendapatkan laqab Abul Anbiya wa Khalilullah, mendapatkan gelar sebagai bapaknya para nabi dan Khalilullah, kekasihnya Allah. Tentunya Nabi Ibrahim di dalam kehidupan sehari-harinya melakukan sesuatu sehingga Allah bangga kepada Nabiuna Ibrahim alaihi salam. Rahasia yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim semasa hidupnya, yang pertama, beliau adalah orang birrul walidain, yaitu sebagai anak sangat menghormati kepada kedua orang tuanya. Bagaimana tidak Nabi Ibrahim dikatakan sebagai anak yang berbakti, walaupun ayahnya beda keyakinan dengan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim selalu mengajak, mengingatkan kepada ayahnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Nabi Ibrahim tidak hanya beda keyakinan, tapi ayahnya adalah sebagai tukang yang membuat berhala kemudian disembahnya. Sehingga di dalam satu kisah diceritakan Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya, tetapi respon Nabi Ibrahim tidak membalas dengan amarah, tidak membalas dengan emosi, tetapi Nabi Ibrahim yang termaktub di dalam Al-Quran, sa'astaghfiru ilallah, saya akan tetap memohon ampun kepada Allah dan memohon bermunajat agar ayahnya mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah dan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika Raja Namrud beserta pasukannya pergi berburu ke hutan, Nabi Ibrahim kemudian mengambil sebuah kapak dan masuk ke tempat ibadahnya Raja Namrud beserta pasukannya. Berhala-berhala yang berjeceran dengan kapaknya dihancurkan, hanya meninggalkan satu berhala yang paling besar. Kemudian kapak itu ditinggal kepada berhala yang paling besar tersebut. Kemudian Raja Namrud datang dan kaget karena melihat tempat ibadah Tuhannya hancur begitu saja. Bertanyalah Raja Namrud kepada pasukannya, siapa di hari tersebut yang tidak ikut berburu ke dalam hutan? Kemudian disebutlah yang tidak ikut hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim diadili dan ditanyakan oleh Raja Namrud, siapa yang menghancurkan Tuhan kami? Kemudian Nabi Ibrahim dengan tenang menjawab, di antara kita siapa yang membawa kapak?
hanya satu berhala yang paling besar. Kenapa tidak bertanya kepada berhala tersebut? Kemudian Raja Namrud menjawab, tidak mungkin berhala ini menghancurkan patung-patung yang lainnya, karena dia sendiri untuk memegang saja tidak mampu, apalagi dia sampai berjalan dan menghancurkan berhala tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab dengan senyuman, kalau sudah tahu bahwasanya berhala ini tidak mampu, tidak memiliki kekuatan, kenapa oleh kalian ini disembah dan diyakini memiliki kekuatan dan bisa memberikan manfaat kepada kalian? Secara tidak langsung Raja Namrud meyakini bahwasanya itu adalah hal yang salah, hal yang tidak ada manfaatnya. Akan tetapi para jemaah, ketika seseorang yang cerdas, seseorang yang pintar seperti Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah orang yang bodoh, kemudian Nabi Ibrahim dikatakan majnun, dikatakan orang yang gila, dan diadili karena telah menghancurkan Tuhan mereka. Rahasia yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilullah, kekasih Allah, yang ketiga adalah Nabi Ibrahim terkenal dengan orang yang sangat dermawan di dalam kehidupannya. Kemudian malaikat ingin membuktikan seberapa dermawan Nabi Ibrahim. Malaikat menyerupai manusia, kemudian datang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertamunya tidak di waktu ketika tuan rumah berada di rumah, ketika waktu misalkan jam 8 pagi, jam 12 siang, tetapi malaikat ini bertamunya di jam 2 malam ketika tuan rumah istirahat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim membuka pintunya dan tersenyum dan mempersilahkan tamu tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya, dan diceritakan Nabi Ibrahim sampai menyembelih kambingnya sebagai suguhan untuk tamunya. Yang keempat, kenapa Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kekasih Allah? Nabi Ibrahim adalah orang yang sangat sabar. Kenapa tidak dikatakan orang yang paling sabar Nabi Ibrahim? Bayangkan, untuk mendapatkan keturunan, Nabi Ibrahim menunggu 86 tahun usianya dan selalu berdoa yang termaktub di dalam Al-Quran, Allahumma Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan dari orang-orang yang soleh. Doa itu yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim sampai usianya 86 tahun. Kemudian diberi keturunan, yakni Nabi Ismail. Para jemaah rahimakumullah, tidak cukup itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang terakhir, Allah memuji Nabi Ibrahim, melihat cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, seberapa besar cintanya kepada Allah. Kemudian diujilah Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya yang waktu itu sangat didambakan dan diharapkan. Ketika besar umur 7 tahun, Allah meminta untuk disembelih. Ini adalah ujian yang paling besar yang diterima oleh Nabi Ibrahim untuk membuktikan cintanya, apakah lebih besar kepada putranya atau kepada Allah. Dan ini termaktub di dalam Al-Quran.
Qala ya bunayya inni ara fil manam. Qala berkata Nabi Ibrahim, ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, saya sungguh menyembelihmu, fandur mada taro, apa pendapatmu? Yang menjadi pelajaran dari ayat ini adalah fandur mada taro, apa pendapatmu? Sudah jelas-jelas Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, tetapi Nabi Ibrahim untuk memutuskannya masih bertanya pendapatnya kepada Nabi Ismail. Ketika kita di dalam rumah tangga ingin membuat sebuah aturan, ini bisa diambil sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita untuk melibatkan semua yang ada di dalam rumah tangga sehingga peraturan itu disepakati bersama. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Kemudian Nabi Ismail menjawab, ya abati wahai ayahku, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya kita insyaallah menjadi orang-orang yang sabar. Para jemaah rahimakumullah, dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim semasa hidupnya, semoga kita semua bisa meniru, meneladani di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim.